Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnianingsi dengan NIM 241011001 dari Prodi Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi dari kelompok 5 dalam mata kuliah Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Nurrahmi, SPD, MSI. Baik, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai contoh soal limit fungsi dua peubah. Nah, contoh soalnya yaitu, tunjukkan bahwa limit x, y mendekati 0,0 untuk x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah 2y kuadrat tidak ada. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu limit tidak memiliki nilai, kita perlu mencari dua lintasan berbeda yang melalui titik 0,0 dan menghasilkan nilai limit yang berbeda. Nah, untuk lintasan yang pertama, kita akan mencari nilai limit di sepanjang sumbu X, di mana persamaannya adalah Y sama dengan 0. Jadi, di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam fungsi, karena kita sedang meninjau lintasan sepanjang sumbu X. Maka, bentuk limitnya menjadi limit X mendekati 0 untuk X kuadrat dikurang 0 kuadrat per X kuadrat ditambah 2 kali 0 kuadrat. Nah, setelah disubstitusikan, kita peroleh limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat per X kuadrat. Nah, karena bentuk pecahan ini merupakan pembagian dua suku yang sama, maka kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 untuk 1. Di mana hasilnya adalah 1. Jadi, nilai limit di sepanjang sumbu X adalah 1. Selanjutnya, lintasan kedua yang akan kita tinjau adalah sepanjang sumbu Y, di mana persamaannya adalah X sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal mensubstitusikan persamaan ke dalam fungsi. Maka bentuk limitnya menjadi limit Y mendekati 0 untuk 0 kuadrat dikurang Y kuadrat per 0 kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Nah, setelah disubstitusikan, kita peroleh limit Y mendekati 0 untuk minus Y kuadrat per 2Y kuadrat. Nah, pecahan ini dapat disederhanakan menjadi limit Y mendekati 0 untuk minus 1 per 2. Yang dimana hasilnya adalah minus 1 per 2. Jadi, nilai limit di sepanjang sumbu Y adalah minus 1 per 2. Nah, sebagai kesimpulan, kita telah meninjau dua lintasan yang berbeda. Lintasan yang pertama adalah sepanjang sumbu X, yang dimana nilai limit fungsinya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah sepanjang sumbu Y, di mana nilai limit fungsinya adalah minus 1 per 2. Nah, karena kedua lintasan memberikan hasil limit yang berbeda, maka limit X, Y mendekati 0,0 untuk X kuadrat dikurang Y kuadrat per X kuadrat ditambah 2Y kuadrat tidak ada. Nah, demikianlah contoh pembahasan soal dari saya mengenai limit fungsi dua peubah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sekarang lanjut saya lagi dengan materi yang sama, yaitu limit 2 ubah dengan contoh soal yang berbeda tapi agak mirip-mirip guys ya. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal lim x y menuju 0, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Nah, ini guys, bagaimana sih cara kita menyelesaikan ini? Jadi yang pertama itu sebenarnya jika kita ingin menyelesaikan ini, kita itu perlu memakai cara yang namanya coba-coba guys ya. Seperti yang dikatakan dosen saya, kita harus mencoba segala sesuatu. Oke? Jadi kita lanjut saja di sini. Uji coba pertama. Nah, uji coba pertama itu kita akan mengganti y sama dengan 0 seperti contoh soal yang dilakukan teman saya sebelumnya. Oke. Jadi di sini x kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah 1. Lalu sama dengan ini dijumlahkan lagi guys ya. Jadi 7 per 1. Nah, 7 per 1 itu dibulatkan menjadi angka 7. Nah, kita lanjut di uji coba kedua guys ya. Jadi di sini kalau tadi y-nya yang diganti menjadi 0, sekarang itu x-nya yang diubah menjadi 0. Jadi di sini ada fungsi 0 kuadrat tambah y kuadrat tambah 7 per 0 kuadrat tambah y kuadrat tambah 1. Yang jika dijumlahkan itu menghasilkan y kuadrat tambah 7 per y kuadrat tambah 1. Dan jika dijumlahkan lagi hasilnya akan menjadi 7 per 1 lagi guys ya. Jadi dibulatkan menjadi angka, betul sekali angka 7 pastinya. Oke guys, jadi itu uji coba pertama dan kedua itu menghasilkan angka yang sama. Kalau kalian masih ragu, kita lanjut lagi ke uji coba ketiga guys ya. Jadi nah, di sini ada fungsinya y-nya itu diubah menjadi x. Jadi menghasilkan x kuadrat tambah x kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah x kuadrat tambah 1. Jika dijumlahkan, tebak hasil. Nah, tebak hasilnya itu seperti ini. Nah, 2x kuadrat tambah 7 per 2x kuadrat tambah 1. Kok pasti bertanya-tanya tuh, ini 2-nya dapat dari mana, Le? Kenapa tiba-tiba ada di situ? Nah, angka 2 ini muncul karena kita menggandakan ini tadi, x kuadrat saat mengganti y dengan x. Begitu pula yang di bawahnya guys, yang ini. Karena kita menggandakan x kuadrat saat mengganti y dengan x, maka muncullah angka 2 ini guys. Kenapa kita gandakan x kuadrat? Karena ini itu salah satu cara untuk mengecek limit guys ya. Jadi begitu, angka 2 ini muncul karena kita menggandakan x kuadrat saat mengganti y dengan x. Oke, lanjut. 2x kuadrat tambah 7 per 2x kuadrat tambah 1 akan menghasilkan 7 per 1. Nah, tebak angka di sini 7 per 1 ya. Oke lah ya, langsung saya gas. Oke, 7. Jadi 3 percobaan menghasilkan angka 7, saya rasa itu cukup untuk menyimpulkan. Maka kembali ke soal lim x y menuju 0, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 7 per x kuadrat tambah y kuadrat tambah 1 sama dengan 7 guys. Nah, jawabannya seperti ini bro. Gampang kan? Aduh, matematika itu sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Oke, cukup sekian dari saya dan kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga hari Senin kalian menyenangkan. Kali ini kita akan mempelajari materi yaitu limit 2 ubah. Sebelum lanjut ke contoh soal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Mustika Rahma dengan NIM 241011014, mahasiswi angkatan 2024, jurusan Elektro dan Komputer, program studi ilmu komputer dari kampus Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan apakah limit dari fungsi berikut ada atau tidak. Jika ada, berapa limitnya? Jadi, untuk membuktikan apakah limitnya ini sama, ada, dan nilainya sama atau tidak, kita perlu mensubstitusikannya ke beberapa lintasan. Jadi untuk lintasan pertama adalah Y sama dengan 0, di mana X kuadrat dikali 0 per X kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini kita hanya perlu mengubah Y-nya menjadi 0. Begitupun dengan lintasan kedua, yaitu X sama dengan 0, di mana semua huruf X-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi seperti ini bentukannya dan hasilnya juga sama, yaitu 0. Lanjut ke lintasan Y sama dengan X. Fungsinya itu menjadi X pangkat 3 dibagi 2 X kuadrat. Kita bisa menyederhanakan ini menjadi X dibagi 2. Saat X mendekati 0, maka hasilnya juga mendekati 0. Kenapa di sini bisa X pangkat 3 per 2X kuadrat? Karena ini adalah bentuk ketika sudah dikalikan atau dihitung. Jadi fungsinya setelah disubstitusi itu seperti ini. X kuadrat X per X kuadrat tambah X kuadrat yang menghasilkan X pangkat 3 per X 2X kuadrat, lalu disederhanakan menjadi X per 2 mendekati 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lintasan Y sama dengan X kuadrat, di mana lintasan ini fungsinya berubah menjadi X pangkat 4 dibagi dalam kurung X kuadrat ditambah X pangkat 4. Disederhanakan menjadi X kuadrat dibagi 1 ditambah X kuadrat. Saat X mendekati 0, maka hasilnya juga 0. Nah, pasti di sini kita merasa bingung dari mana sih X pangkat 4 itu dan kenapa hasilnya bisa X kuadrat per 1 tambah X kuadrat. Mari kita masuk. Jadi kita ingin mengevaluasi limit tersebut dengan mengikuti lintasan Y sama dengan X kuadrat. Jadi fungsi awalnya itu setelah disubstitusi dengan Y sama dengan X itu seperti ini. Nah, bentuk ini tuh kita bisa sederhanakan lebih lanjut. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X kuadrat selama X tidak sama dengan 0. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi angka 1 ini muncul sebagai hasil dari pembagian X kuadrat per X kuadrat yang nilainya tentu saja 1 asalkan X tidak sama dengan 0. Oke, baik. Maka hasilnya juga mendekati 0. Saat X mendekati 0, maka hasilnya juga 0. Di sini kita bisa lihat bahwa dari keempat lintasan tadi, uji lintasan tadi, kita sudah buktikan bahwa semua nilainya semuanya sama, yaitu 0, semuanya mendekati 0. Ini sudah bisa membuktikan bahwa limitnya ada. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi bahwa limitnya memang ada, kita akan melakukan uji koordinat polar. Koordinat polar ini kita menggunakan rumus X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi rumus ini kita akan substitusikan ke dalam limit fungsi yang ada. Jadi hasilnya akan seperti ini. X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta dikali R sin theta. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini memang sudah aturannya di sana. X tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, seperti itu. Hasilnya itu R cos kuadrat theta sin
theta. Kita hasilkan limit R mendekati 0, yaitu lim R mendekati 0, R cos kuadrat sin theta sama dengan 0. Jadi terbukti juga bahwa limit R menuju 0 sama dengan 0, seperti itu. Jadi koordinat polarnya juga 0. Jadi di sini kita bisa simpulkan, jadi limitnya itu ada dan bernilai 0. Karena apa? Karena semua lintasan yang kita uji tadi menuju titik 0, hasilkan nilai yang sama dan pendekatan dari semua arah juga menuju nilai yang sama. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga dipaham. Terima kasih. Salah satu contohnya yaitu limit x, y menuju 0,0, x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat. Apakah limit ini ada atau tidak? Pertama, kita uji coba lintasan, yaitu y sama dengan 0. Artinya, kita mendekati titik 0 lewat sumbu x. F x, 0 sama dengan x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi, y-nya kita ganti menjadi 0, sama dengan x dikali 0 dibagi x kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 0 dibagi x kuadrat sama dengan 0. Jadi, dari lintasan ini limitnya adalah 0. Yang kedua, kita uji lintasan x sama dengan 0. Artinya kita datang dari arah sumbu y. F 0, y x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat, ganti x sama dengan 0 dengan 0 dikali y dibagi 0 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0 dibagi y kuadrat sama dengan 0. Jadi, dari lintasan ini limitnya adalah 0. Karena lintasan pertama dan lintasan kedua limitnya adalah 0, maka kita uji coba dengan lintasan yang ketiga, yaitu kita uji lintasan y sama dengan x. Jadi, kita ganti y dengan x. F x, x sama dengan x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat. Y-nya kita ganti menjadi x, sama dengan x dikali x dibagi x kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan x kuadrat dibagi 2x kuadrat sama dengan 1/2. Jadi, dari lintasan y sama dengan x limitnya adalah 1/2. Jadi, kesimpulannya, dari lintasan y sama dengan 0 dan x sama dengan 0, limitnya 0. Dan dari lintasan y sama dengan x, limitnya 1/2. Karena hasilnya tidak sama, maka limit x, y menuju 0,0, x dikali y dibagi x kuadrat ditambah y kuadrat tidak ada.